Wah, kamu lagi nonton apaan tuh? Oh, makanan super yang lagi ngehits ya. Makanan ini bisa mengontrol nafsu makan dan porsi makanmu, yang nantinya bisa ngebentuk lekuk tubuh idamanmu. Di dalamnya terdapat banyak vitamin dan mineral. Kalau kamu pernah makan sushi, kamu juga pasti pernah nyobain makanan super rumput laut kan? Apa aja ya manfaatnya? Nomor 1, bisa menyehatkan perut. Rumput laut kering mengandung sekitar 75% serat murni. Jumlah ini ternyata jauh lebih banyak dari serat yang terkandung pada sebagian besar buah dan sayuran. Kita perlu serat untuk menjaga pencernaan kita. Rumput laut juga mengandung beberapa jenis gula sehat yang membantu pertumbuhan bakteri baik. Bakteri ini menghasilkan berbagai asam lemak yang memberi energi pada sel usus. Rumput laut coklat juga mengandung zat yang bisa memperkuat lapisan mukosa perut. Nomor 2, bisa bantu turunkan berat badan. Serat pada rumput laut bisa memperlambat proses pencernaan makanan. Di dalamnya cuma ada sedikit kalori atau malah nggak ada sama sekali. Jadi bisa bikin kamu lebih tahan lapar. Dengan begini, kamu nggak akan makan junk food berlemak dan bisa nunggu sampai dapat makanan sehat. Rumput laut bisa mengurangi asupan kalorimu loh. Menurut hasil eksperimen, bahan makanan ini bisa menurunkan penyerapan lemak sampai sepertiganya. Nomor 3, melindungi sel tubuh. Radikal bebas bisa membahayakan kesehatan kita karena bisa ngerusak sel tubuh, memicu penyakit, dan mempercepat penuaan. Rumput laut mengandung antioksidan seperti vitamin A, C, E, flavonoid, dan karotenoid. Superhero ini mampu melindungi tubuh kita dari radikal bebas. Nomor 4, banyak mengandung vitamin dan mineral. Rumput laut kaya akan zat besi, tembaga, riboflavin, dan seabrek mineral bermanfaat lainnya. Protein yang terdapat pada rumput laut spirulina dan chlorella mengandung semua asam amino esensial. Di dalamnya juga ada lemak omega 3 dan vitamin B12. Meskipun cuma mengonsumsi sedikit, kamu akan bisa ngerasain manfaatnya. Nomor 5, menjaga keseimbangan hormon. Rumput laut punya superpower buat menyerap iodium dari laut. Tanpa zat ini, kelenjar tiroidmu nggak akan bisa memproduksi hormon tertentu. Peranannya sangat penting untuk mengendalikan pertumbuhan, level energi, dan memperbaiki sel tubuh yang telah rusak. Kalau tubuhmu kekurangan hormon ini, berat badanmu akan berubah drastis, dan kamu jadi lebih gampang kecapean. Nomor 6, bisa memperkuat jantung. Gangguan jantung utamanya disebabkan oleh kolesterol tinggi, dan rumput laut bisa menurunkan levelnya. Malahan, kandungan karbohidrat fuchan di dalamnya bisa mencegah pembekuan darah berlebih yang bisa membahayakan jantung. Nomor 7, menjaga kadar gula dalam darah. Pigmen pada rumput laut ternyata bisa membantu penderita resistansi insulin genetik dan mereka yang lebih rentan terhadap gangguan kadar gula darah tinggi. Ada juga zat lain yang disebut alginat yang bisa menurunkan penyerapan gula ke aliran darah. Nomor 8, bisa mempercantik rambut. Rumput laut kaya akan kolagen. Senyawa ini bertanggung jawab memulihkan dan menebalkan rambut. Selain itu, vitamin A, C, dan zinc pada sejumlah rumput laut bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Nomor 9, membantumu mengonsumsi makanan sehat. Rumput laut nggak cocok dimakan dengan burger atau kentang goreng. Jadi lebih enak dikombinasikan dengan stew sayuran, tahu, salad, dan tumis. Dengan nambahin rumput laut ke menu makanmu, kamu juga akan nentuin jenis makanan yang menyehatkan tubuh. Tapi sebelum kamu ngeborong rumput laut sebagai stok makananmu, kamu juga perlu ingat kalau hal baik yang berlebihan juga bisa berakibat buruk. Jadi, sebaiknya konsumsi rumput laut sewajarnya aja. Ada 7 jenis rumput laut yang umumnya bisa dimakan. Ogonori
atau disebut juga sebagai lumut laut. Warnanya ungu tua dan biasanya diolah menjadi acar atau salad. Bahan ini juga populer di Karibia dan Hawaii sebagai isian pokeball. Selain itu, ogonori digunakan sebagai bahan agar-agar pengganti gelatin bagi para vegan. Ogonori juga bisa dibentuk menjadi potongan kering atau bubuk untuk membuat jelly, puding, dan puding susu manis. Kombu. Rumput laut coklat ini berbentuk lembaran kering berukuran lebar. Orang Jepang memakainya sebagai bumbu sushi dan bahan utama kaldu bening beraroma kuat yang disebut dashi. Bentuk bubuknya juga bisa dijadikan sebagai bahan kombucha, teh Jepang yang lagi ngehits. Nori. Jenis rumput laut ini paling dikenal dan biasanya sudah dipres menjadi lembaran tipis kering berwarna hijau gelap atau hitam. Bahan ini dipakai untuk membuat sushi roll atau makanan kecil. Lembaran nori kering atau panggang mudah lembek karena gampang menyerap kelembapan. Jadi sebaiknya simpan rumput laut ini dalam wadah kedap udara. Wakame. Rumput laut ini agak manis dan bertekstur halus dan sangat cocok untuk dibuat salad. Wakame juga menjadi salah satu bahan utama sup miso. Kebanyakan dijual dalam keadaan kering dan diasinkan dalam kemasan vakum. Bahan ini mudah melar saat dimasak. Sebaiknya jangan dimasak terlalu lama ya, biar teksturnya nggak berlendir. Dulse. Rumput laut ini sangat mirip dengan kubis merah dan rasanya mirip bacon. Dulse pertama kali ditanam oleh para peneliti pada tahun 2015. Sejak saat itu, sejumlah petani kecil telah sukses membudidayakannya. Kalau dimasak, rasa rumput laut ini mirip-mirip kayak daging dan kandungan nutrisinya 2 kalinya kale. Biasanya, dulse berbentuk daun utuh atau kering, tapi juga ada yang berupa bubuk untuk campuran bumbu. Selada laut. Rumput laut hijau tua berdaun ini cocok banget dibuat sup dan salad saat masih mentah. Tapi, kalau kamu mau memasaknya, jangan terlalu lama ya, nanti rasanya malah jadi pahit. Atau kalau kamu mau cara praktisnya, taburin aja daun selada laut yang sudah dipotong-potong ke dalam hidangan favoritmu. Umi budo atau anggur laut. Jenis ini biasanya dijual dalam keadaan segar. Tangkainya panjang dan ditempeli rumpun daun kecil mirip gelembung. Kalau dimakan, rumpun daun ini akan meletup di mulut seperti kaviar. Cobain juga ya beberapa resep mudah hidangan rumput laut ini. Seaweed mayo. Tambahkan rumput laut bubuk ke mayones biasa, lalu aduk sampai rata. Resep ini bisa jadi alternatif olesan atau cocolan makanan sehatmu loh. Rasanya juga lezat kalau dipadukan dengan sandwich atau keripik. Smoothie rumput laut. Ambil 1 sendok makan wakame kering, 1 sendok makan biji rami, potongan 1 buah pisang, potongan 1 buah apel, dan 1 cangkir susu almond. Kamu juga bisa nambahin bubuk protein vanila. Kalau sudah, blender semua bahannya hingga jadi smoothie rumput laut lezat. Oatmeal dengan rumput laut. Panaskan sedikit mentega di dalam panci, lalu tambahin oat dan masak sampai warnanya berubah keemasan. Tambahin 2 cangkir air, lalu tutup. Saat airnya mulai mendidih, kecilin apinya dan panasin selama 10-15 menit sampai oatnya lunak. Setelah matang, masukin kecap, minyak wijen, biji wijen, daun bawang cincang, dan peterseli. Terakhir, taburin remahan nori panggang di atasnya. Keripik rumput laut. Campur setengah sendok teh brown sugar, 1/4 sendok teh mustard Jepang, 1/4 sendok teh paprika, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh jahe bubuk dalam mangkuk kecil. Ambil 5-6 lembar rumput laut panggang dan olesi salah satu sisinya dengan minyak wijen. Taburin campuran bahan tadi ke permukaan rumput laut panggang yang telah diolesi minyak.
Lalu, panasin wajan anti lengket pada suhu sedang menuju tinggi. Panggang tiap sisinya selama 10-15 detik. Bentuk rumput lautnya menjadi potongan kecil sesuai selera. Tada! Makananmu udah matang. Salad acar timun dan wakame. Rendam 2 sendok makan wakame kering di dalam air selama 10 menit. Tiriskan, lalu peras rumput lautnya hingga hampir kering. Iris tipis 2 atau 3 timun. Tambahin 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk, lalu biarkan selama 5 menit. Campur 3 sendok makan cuka beras, 1 sendok makan gula, 1/4 sendok teh kecap, dan setengah sendok teh minyak wijen sampai gulanya larut. Tambahin campuran cuka atau 1 sendok makan biji wijen pada timun dan wakame. Lalu campur sampai rata. Saladmu siap dihidangkan. Masukin salah satu hidangan ini atau rumput laut biasa ke menu diet harianmu ya. Setelah sebulan, kamu akan ngerasain sendiri keampuhannya.